Halo semua, kembali lagi bersama saya Badrianur. Kali ini saya akan menerangkan tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, atau lebih tepatnya teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Saya cuma menjelaskan tentang secara umum pengajaran yang dilakukan di sekolah. Tetapi kalau ingin lebih rinci lagi, kalian bisa lihat banyak sekali buku-buku referensi-referensi tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, and comment video ini, serta share untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Kenapa Nusantara itu selalu didatangin oleh para pedagang-pedagang asing? Karena memang kekayaan alam kita yang sangat luas dan tanah kita yang sangat subur, terutama pada masa itu sangat dicari adalah lada, cengkeh dari pedagang Arab, India, Persia itu untuk kebutuhan bahan pokok di sana. Para pedagang Islam ini datang menggunakan kapal layar dan mereka bikin pemukiman-pemukiman di daerah pesisir, yang mana itu juga mengakibatkan terjadinya interaksi sosial, sehingga bukan hanya dari segi ekonomi tapi juga sosial budaya berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat yang ada di Nusantara pada masa itu. Adapun teori yang mengatakan Islam itu masuk dari mana adalah sebagai berikut. Pertama itu adalah teori Gujarat, yang mana teori ini mengatakan Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Buktinya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai. Nah, bentuknya itu seperti yang ada di Gujarat. Lalu yang kedua adalah tulisan Marco Polo, yang mana Marco Polo ini adalah pedagang dari Venesia yang pernah singgah di Perlak, yang mengatakan bahwa daerah itu banyak penduduknya yang beragama Islam, serta peran pedagang Islam dari India dalam penyebaran agama di wilayah tersebut. Yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7, ya, dibawa oleh para pedagang dari Mekah. Apa yang membuktikan itu? Adanya pemukiman Islam di Baros di wilayah Sumatera. Nah, lalu yang berikutnya adalah mazhab yang berkembang di Kesultanan Samudra Pasai itu adalah bermazhab Syafi'i. Mazhab ini besar di Mesir dan Mekah. Sedangkan di Gujarat sendiri adalah bermazhab Hanafi, sehingga hal ini menyanggah dari teori Gujarat tadi. Sultan Pasai memiliki gelar Al-Malik di belakangnya. Hal ini adalah hal lumrah yang terjadi pada masa itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang mana ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di daerah Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka, bukan menggunakan tahun Hijriyah, yang menggunakan huruf Jawa kuno. Lalu yang berikutnya adalah teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Persia. Apa yang membuktikan hal tersebut? Buktinya adalah adanya upacara tabut di Bengkulu, yang mana ini adalah memperingati meninggalnya Imam Husain bin Ali, cucu dari Rasulullah. Serta di daerah Sumatera adanya ingatan 1 Asyura atau 10 Muharram, yang mana ini juga merupakan ritual tahunan yang terjadi di daerah Persia. Adapun juga kenapa jadi penyebaran Islam sangat pesat terjadi di Nusantara pada waktu itu adalah syarat untuk masuk Islam itu sangat mudah, jangan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu yang berikutnya, Islam masuk dengan cara damai. Proses penyebarannya pun disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan budaya setempat, sehingga tidak ada unsur paksaan. Lalu yang berikutnya adalah cara peribadatan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan mudah. Saya kira cukup dulu untuk saat ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Salam jas merah.